Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rois Arifin dengan NIM 2303015 dan teman saya. Ayo teman-teman perkenalkan diri. Farul. Saya Nabila Cantika Nurbaiti dengan NIM 2303006. Dan saya Fahrul Razi dengan NIM 2303009. Dan saya Anissa Sabita Ardianti dengan NIM 2303002. Baik, next. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman kita yaitu Saudara Farul Razi. Dipersilakan. Ya. Yang pertama, tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui cara membuat spesimen. Yang kedua, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur penggunaan UPI tester. Yang ketiga, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur uji menggunakan FTR. Yang keempat, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur uji UTM. Yang kelima, mengoperasikan instrumentasi FTIR dan UTM. Yang keenam, menganalisis pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk plastik. Selanjutnya, dasar teori kulit imitasi yang merupakan komposit polimer memiliki struktur utama berupa lapisan plastik dan lapisan penguat. Kain penguat yang umum digunakan untuk pelapisan kulit imitasi adalah kain berbahan dasar polyester, kapas, viskosa, dan polipropilen. Karakteristik seperti kekuatan tarik, kekuatan sobek, stabilitas dimensi, dan fleksibilitas sangat dipengaruhi oleh pemilihan kain dan penguat dan cara pembuatan kain penguat. Produk kulit imitasi yang bermutu baik adalah produk yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI melalui pengujian. Pengujian merupakan salah satu bentuk kontrol kualitas atau quality control dalam menghasilkan produk atau memproduksi barang yang bermutu dan berkualitas. Pada produk kulit imitasi dilakukan beberapa jenis pengujian untuk mengukur kualitas antara lain kekuatan tarik, kekuatan sobek, kemuluran, dan UPI tester. Baik, selanjutnya pada proses produksi kulit imitasi, hal yang paling penting adalah formulasi kompon. Bahan yang digunakan dalam pembuatan formulasi disesuaikan berdasarkan dengan karakteristiknya dan kualitas kulit sintetis yang diinginkan. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kulit imitasi adalah sebagai berikut, yaitu resin, stabilizer, plasticizer, foaming agent, foaming, aktivator, dan filler. Kondisi proses pembuatan dan bahan yang digunakan dapat berpengaruh pada kualitas dan karakteristik yang dihasilkan. Hasil kulit sintetis dapat diuji kualitasnya meliputi kekuatan tarik, kemuluran, ketahanan sobek, ketahanan rekat, ketahanan luntur warna terhadap gosokan, dan memiliki sifat mekanik yang meta pada setiap sisinya sesuai dengan syarat SNI 1294/2009. Next. Kualitas kulit sintetis dapat berubah seiring berjalannya waktu apabila jika terkena kondisi lingkungan yang keras, salah satunya terkena sinar UV. Uji UV tester pada kulit imitasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kulit imitasi tahan terhadap degradasi plastik dan perubahan fisik seperti retak, warna pudar, dan hilangnya kekuatan mekanik. Darmawan 2015. FTR, Fourier Transform Infrared Spektroskopi, adalah teknik spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Uji FTR
pada kulit imitasi membantu untuk menganalisis perubahan gugus fungsi bahan plastik sebelum dan sesudah pemasangan. Next. Mohon maaf suaranya Saudari Anissa tidak. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah FTIR dengan spesifikasi serial C96600. Yang kedua ada UV tester dengan spesifikasi 230 volt. Selanjutnya ada gunting untuk memotong sampel, ada penggaris untuk mengukur, cutting map alas membuat untuk memotong sampel, ada jangka sorong untuk mengukur sampel, dan yang terakhir ada cutter untuk memotong sampel. Untuk bahan yang digunakan ada sampel kulit sintetis dengan spesifikasi PVC. Selanjutnya ada langkah percobaan. Sebelum melakukan pengujian, suntikan disajikan terlebih dahulu pada suhu 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif 50% sampai dengan 65%. Kemudian lakukan penyiapan spesimen dengan cara penyiapan 4 buah spesimen uji untuk uji sifat mekanik sesuai SNI masing-masing. Memasukkan spesimen ke dalam UV tester dengan variasi paparan 0 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Setiap variasi paparan dilakukan uji kualitas fisik mekanik menggunakan UTM dan kimiawi menggunakan FTIR. Selanjutnya, menentukan pengaruh paparan UV terhadap kualitas dan kimiawi produk plastik. Selanjutnya Saudari Nabila. Untuk langkah percobaan pertama yaitu dari dimulai, kemudian penyiapan 4 buah spesimen uji sesuai SNI, kemudian dimasukkan sampel ke dalam UV tester selama 500 jam atau 21 hari, kemudian setiap variasi minggu diuji fisik UTM dan kimiawi atau FTIR. Kemudian menentukan pengaruh paparan UV fisik, UV phase atau mekanik maupun kimia. Kemudian selesai. Next. Kemudian dari data pengamatan bisa dilihat untuk kenampakan visual dari mulai 0 hari sampai ke 28 hari tidak ada keretakan. Kemudian untuk kuat tarik dari hari ke-0 yaitu 196,623 Newton. Di hari ke-7 yaitu 205,547 Newton. Di hari ke-14 yaitu 146,315 Newton. Ya, silakan Saudara Fahrul. Mana is? Selanjutnya data pengamatan pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik dan mekanik produk plastik. Kemudian untuk elongasi di hari pertama yaitu 28,739% dan setelah di hari ke-28 yaitu 21,692%. Dan untuk kuat sobek di hari di 0 hari atau hari pertama yaitu di 0 hari. Dan kuat sobek yang 0 is
Baik, izin melanjutkan untuk kuat sobek di sini untuk 0 hari mendapati 8,41 Newton. Kemudian di hari ke-7 mendapati 8,14 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian hari ke-14 mendapati 5,483, kemudian hari ke-21 5,874, kemudian hari ke-28 5,545. Next. Selanjutnya untuk data percobaan dari hasil identifikasi gus fungsi berdasarkan hari ke-1 atau hari ke-0, yaitu terdapat gus fungsi alkyl halides aromatik, alkanes alfihatik amines, kemudian alifatik amines alkyl halides, kemudian alkyl halides alkanes, kemudian ada aromatik lagi, kemudian ada nitrokompon unsaturated ester alkanes, kemudian alkanes dan alkanes. Kemudian untuk hari ke-7 mendapati gugus fungsi ada alkanes, alkyl halides alkanes, alifatik amines, terus alifatik amines lagi, kemudian alkyl halides, kemudian alkyl halides, kemudian ada aromatik ester dan alkanes. Next. Ini teman dapat melanjutkan. Selanjutnya, pada paparan UV 14 hari dihasilkan gugus fungsi alkanes, karboksilik acid, alkenes, alifatik amines, alkanes, ether, dan alkanes. Untuk UV 21 hari dihasilkan gugus fungsi alkines, karboksilik acid alkanes, alifatik amines, alkanes, ester, dan alkohol etanol. Selanjutnya, pada paparan UV 28 hari dihasilkan gugus fungsi alkanes, alifatik amines, dan aromatik. Selanjutnya, pembahasan. Pada tarik dilakukan untuk menentukan besarnya beban yang diperlukan untuk menggerakkan potongan uji sampai putus. Dari grafik nilai kuat tarik pada minggu ke-1 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena jaringan polimer mengalami fase degradasi awal. Pada minggu ke-2 masih ada degradasi awal tetapi mengalami penurunan karena pemecahan rantai polimer. Pada minggu ke-3 mengalami fase cross linking hingga modulus tarik tercatat lebih meskipun kualitas turun. Minggu ke-4 dalam waktu lebih lama tingkat kerusakan molekuler akan menyebabkan penurunan modulus dan elastisitas secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, dihasilkan nilai elongsi mengalami penurunan pada setiap minggunya, akan tetapi pada minggu ke-3 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh paparan sinar UV, menyebabkan fotodegradasi pada PVC, merusakkan ikatan kimia dan rantai polimer. Akibatnya, struktur polimer menjadi lebih rapuh dan kaku, sehingga elongsi menurun karena kemampuan bahan untuk meregang sebelum putus berkurang. Degradasi ini juga menyebabkan penguapan plastizer yang berfungsi memberi fleksibilitas pada PVC, sehingga kehilangan plastizer menurunkan elastisitas bahan. Selain itu, menguapkan plastizer yang memberi fleksibilitas pada PVC juga menurunkan elastisitasnya. Namun, pada minggu ke-3 terjadi kenaikan elongsi. Sementara karena redistribusi atau penyesuaian plastizer dan stabilizer UV di dalam material yang memperbaiki elastisitas secara temporer.
Fenomena ini dikenalkan sebagai stabilisasi sementara sebelum degradasi berlanjut, yang akhirnya menyebabkan penurunan elastisitas secara signifikan akibat merusakkan molekul dan kehilangan velocity. Lebih banyak seperti yang terjadi pada sampai minggu keempat. Selanjutnya, untuk kuat sobek merupakan gaya atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyobek potongan uji. Dari grafik dihasilkan nilai kuat sobek sebelum UV sampel minggu kedua mengalami penurunan nilai kuat sobek. Hal ini terjadi karena saat PVC terpapar sinar UV, plastik ini mulai mengalami kerusakan ikatan kimia dalam polimer PVC dan efek degradasi UV secara dominan menyebabkan kerusakan permukaan dan penurunan kekuatan. Pada minggu ketiga, setelah beberapa minggu paparan, terjadi proses pembentukan ikatan silang atau cross-linking antar rantai polimer akibat radikal bebas UV yang terbentuk. Cross-linking ini membuat struktur polimer menjadi lebih padat dan kaku, sehingga meningkatkan kuat sobek secara sementara. Next. Untuk pengujian FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur molekul dan atau komposisi kimia pada suatu bahan dan mengidentifikasi adanya kontaminasi. Spektra hasil analisis FTIR yang kami dapati adanya perubahan serapan inframerah pada sampel FTIR di setiap minggunya. Untuk minggu ke-1 sampai 3 mendapati perbedaan yang tidak terlalu jauh, memiliki persamaan yang cukup bagus dibandingkan dengan minggu keempat. Perbedaan signifikan terjadi pada sampel keempat, yang dimana lebih tinggi dibanding dari sampel-sampel lainnya, bahkan dari sampel 0. Hal ini dapat disebabkan karena pada sampel keempat yang paling lama di UV, di mana semakin banyak terdegradasi, semakin rusak struktur kimianya. Terjadi perubahan spektrum pada puncak serapannya, sehingga muncul gugus fungsi yang baru terdeteksi. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama membuat 8 spesimen dengan 4 spesimen kuat tarik dan spesimen kuat sobek dengan ukuran kuat tarik panjang dengan panjang 25 cm, lebar 3 cm, panjang tengah 15 cm, dan ukuran kuat sobek dengan panjang 15 cm, lebar 4 cm, dan disobek pada tengahnya dengan ukuran 7,5 cm. Yang kedua, sampel diletakkan di chamber tertutup dan diberikan sinar UV. UV menstimulasikan radiasi matahari langsung. Material plastik dipaparkan secara intensif pada radiasi UV. Suhu tinggi dan kelembapan. Ini dapat mempercepat proses penuaan, degradasi permukaan sehingga retak, memudar, atau perubahan struktur bisa muncul dalam setiap minggunya. Yang ketiga, FTIR berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh molekul dalam suatu sampel. Ketika sinar inframerah melewati sampel, ikatan-ikatan kimia tertentu akan menyerap energi IR pada frekuensi tertentu yang khas bagi gugus fungsi tersebut. Yang keempat, ada mesin UTM, Universal Testing Machine, bekerja dengan prinsip memberikan gaya atau beban secara terkontrol pada suatu materi untuk memberikan respon mekaniknya, seperti kekuatan tarik, elongasi, dan sobek. Yang kelima, pengoperasian FTIR. Dengan mempersiapkan sampel, nyalakan perangkat FTIR dan komputer, kalibrasi alat, membersihkan kristal ATR, letakkan sampel pada kristal, background tanpa sampel, scan sampel, amati puncak hasil spektrum, lalu simpan dan cetak. Yang B, ada pengoperasian UTM. Dengan menyalakan mesin dan komputer, pilih jenis pengujian, masukkan parameter, pasang spesimen, klik start untuk menjalankan mesin, analisis data yang didapati. Yang keenam, paparan sinar UV tester menyebabkan perubahan fisik pada sampel kami, yaitu pada kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi pada minggu 1 sampai 2 turun, dan minggu ketiga mengalami kenaikan, kemudian minggu keempat turun lagi. Dan kimia pada sampel 4 memiliki perbedaan yang sangat signifikan dikarenakan sampel 4 mengalami degradasi atau penuaan lebih lama.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Ini dong daring juga nggak apa-apa. Baik, mungkin sekian dari kami presentasi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Izin bertanya, Ya, silakan. Nggak boleh. apakah sampel uji kulit sintetis non-foam dan foam saat uji UV itu terjadi hal yang sama pada yang kalian lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain. Jadi berapa pertanyaan? Saya kamu dengar. Saya tanya aja. Ya, silakan, Kasih aja. Mbak Gevira. Izin bertanya, saya Gevira Nur Atorik dari kelompok 2. Bagaimana karakteristik permukaan kulit sintetis? Perubahannya dari sinar UV itu apakah ada terdegradasi atau sobekan pada fisiknya kulit sintetis tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Saudari Laila Istiana. Saudari Laila. Laila, mohon maaf suaranya nggak masuk ya. Laila mic-nya di pencet ya. Mohon maaf Laila, suaranya masih tidak ada. Oke, mic itunya Dania ya. Izin Oke. bertanya pada kelompok 3, sifat fisik apa saja pada karet yang berubah setelah terpapar UV vis? Gimana? Bisa diulangi? Sifat fisik apa saja pada karet yang berubah setelah kalian uji terhadap paparan UV? Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat jelas? Terdengar jelas. Terima kasih. Mungkin cukup itu dulu pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Untuk sifat fisik apa saja yang berubah pada karet setelah terpapar sinar UV? Baik, untuk sifat fisik sendiri ada beberapa yang berubah setelah terpapar sinar UV, yaitu ada seperti kekerasan. Di sini kekerasan akan meningkat, karet menjadi lebih keras tetapi rapuh. Kemudian untuk elastisitasnya akan menurun, tidak lentur seperti sebelumnya atau sebelum diuji sinar UV vis. Kemudian ada perubahan pada warna. Biasanya karet ini akan mengalami pemudaran warna atau menguning. Kemudian akan terjadi permukaan yang retak atau cracking. Kemudian ada penurunan fleksibilitas.
karet akan menjadi kaku dan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan deformasi. Kemudian yang terakhir ada perubahan massa atau berat. Bisa terjadi penurunan berat karena penguapan zat aditif atau degradasi senyawa polimer. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Laila? Bagaimana untuk saudari Laila Istiana? Apakah sudah menjawab? Ya, menjawab. Baik, selanjutnya Soalnya orangnya lagi di kamar mandi, guys. Oh ya. Baik, sekarang saya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Daud Setia Nugroho, yang dimana pertanyaannya, apakah kulit sintetis foam dan non-foam saat diuji UV akan mengalami hal yang sama? Pada dasarnya kulit yang menggunakan foam dan tidak menggunakan foam itu tidak selalu terjadi hal yang sama, yang dimana meskipun keduanya bisa mengalami fading dan keretakan, kulit sintetis foam berpotensi mengalami kerusakan struktur internal karena adanya lapisan berpori, sementara non-foam lebih fokus pada kerusakan permukaannya. Dan juga kulit sintetis foam dan non-foam memiliki perbedaan komposisi dalam struktur bahannya. Kulit sintetis foam memiliki lapisan lebih banyak sehingga lebih tahan lama dan tahan terhadap sinar UV. Sementara itu kulit sintetis yang non-foam memiliki lapisan lebih sedikit dan lebih fleksibel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah menjawab saudara Daud Setia Nugroho? Baik, sudah. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sangat menambah pengetahuan bagi diri saya. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dapat dijawab oleh teman saya, Farul ataupun Anissa. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kevira. Bagaimana pengaruh UV terhadap kualitas fisik kulit sintetis? Apakah ada retakan atau robekan selama UV? Untuk pengujian selama 28 hari itu tidak terdapat retakan, akan tetapi semakin lama terpapar sinar UV itu, kulit sintetis akan semakin mengkerut, dan itu menyebabkan seperti lekungan gitu. Apakah menjawab? Gimana, Vira? Bagaimana saudari Gevira, apakah sudah menjawab? Halo, saudari Gevira, apakah masih dalam forum? Halo. Mungkin bisa langsung dilanjutkan aja. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Jika tidak, bisa bilang cukup dan dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan pembacaan, kesalahan menjawab, lebih mohon maaf. Karena kami juga masih tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.
Bye-bye Bang Lukman.